atau ila as-sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi thumma ila hadrati awliya ta'ala di Nusantara, hadrati awliya ta'ala ad-disri Jawa, hadrati awliya ta'ala al-muqimina fi hadhihi al-qaryah, khususan ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa madina wa khalina wa khalatina wa masyayikhina, thumma ila hadrati arwahi Haji Mehmet wa zawjatihi wa usulihima wa furuihima wa ila hadrati arwahi man jama'a wa hadara fi hadzal makan hadzal majlis wa usulihim wa furuihim arwah amwatil muslimin milladun adam ila salam yaumina hadza syawalillah lahum wa lahunnal fatihah. Halaman 5. Alhamdulillah, meskipun sudah agak lesu ya, ini harus direfresh dengan kopi lagi biar caan ya, ngopi. Astadinu ila hadratil walid hadratil syekh Muhammad Sarfasi Suki wa jamil masyayikh al-hudur fi hadzal makan, mohon izin kepada al-walid, Mama Oji dan segenap para masyayikh, para tamu undangan. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang kesekian kalinya kita menyelenggarakan rutinan bulanan. Cuman ini all in. Jadi satu kegiatan tapi dapat pahala banyak ini Pak Cime. Pinter juga ini ilmunya. Jadi ini adalah rutinitas kita gabungan karena memang mengingat acara yang padat ya. Juga kita tasyakur wali matus safar Pak Haji Mehmet mau menyelenggarakan ibadah umroh, semoga kita yang hadir di sini juga mendapat keberkahan sehingga kita nanti juga kebahagiaan bisa ziaratul harami Makkah wal Madinah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkat waktu karena sudah malam, kata Pak Yosid, walau saat ini lamatain 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man anfaqa afiyatahu wa sihhatahu fi ma'siyatillahi famathaluhu kaman khalafa lahu abuhu al-fadinari. Man utawi barang siapa saja iku anfaqa menginfakkan, mendistribusikan kekayaannya, bukan hanya moral tapi juga bisa material. Karena di belakangnya ada kata afiyah, atau berarti ini non materi. Afiyah itu sifat terjaganya man, orang dari musibah. Ya, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia sehat wal afiat. Kadang-kadang afiat teh naon artina. Artinya adalah kita ini terproteksi, terjaga dari musibah. Wasihhatahu lan kesehatan iman. Dijaga kesehatan kita, afiah kita fi maksiatillahi, ing dalam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Famathaluhu mongko utawi perumpamaannya man anfaqo iku kaman, ya, ini jadi khobarnya mubtada. Iku kaman sepertos jalmi, sepertos orang kholafa kang meninggalkan, maksudnya mewariskan lahu kepada man sopo abuhu ramaneman, mewarisi meninggalkan alfa dinarin ing 1000 dinar.
Fashtaro maka kemudian meser sapa man biha kelawan 1000 dinar, mesernya hayatin ing beberapa ular ora ya Sunda. Wa aqariba dan beberapa kala jengking. Wa ja'alaha lan menjadikan sapa man ha ing hayatin wa aqarib, dijadikan haulahu ing dalam kanan kiri man. Taldaluhu halih geger atau menggigit ing man opo hadihi ini hayat marotan ing dalam sekali atau ing dalam satu waktu, watal sa'uhu lan menyengat ing man opo hadihi ini aqarib ukhra ing dalam waktu yang lain. Afama taqtuluhu maka adakah tidak membunuh opo aqarib ing man. Jadi para kasepuhan sedaya, bahwa orang yang mendayagunakan menggunakan kesehatan kita, keafiaan kita untuk menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengingkari fitrah kita allati fataran nasa 'alaiha. Karena memang sejatinya kita ini bersih. Kalau berbuat maksiat itu berarti ada yang error di dalam diri kita. Di sini diumpamakan orang yang mendayagunakan potensi kesehatan tubuhnya, kesehatannya, afiahnya untuk maksiat di jalan Allah, seperti ada orang tua yang meninggalkan harta kekayaan kepada anaknya bukan untuk pengembangan SDM, bukan untuk pengembangan hal-hal yang positif, tapi justru destruktif, membahayakan untuk dirinya. Yaitu apa? Di sini dicontohkan dipeserkan orang, dipeserkan kalajengking ya sewaktu-waktu bisa gigit, bisa menyengat. Lawang ditaruh di tangan kiri kita kadang kalau ada orang lari ini malah dipelihara ditaruh kanan kiri. Nah ini tentunya para bapak, para ibu sangat membahayakan sekali. Seperti halnya orang yang menimbun harta kekayaan tapi tidak diinfakkan di jalan Allah, seperti yang termaktub di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fiha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum. Al-ayah. Jadi kalau ada orang menimbun kekayaan, menimbun hartanya, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qur'an fabashshirhu. Biasanya dikasih kabar bunga itu kan enak. Tapi ini bi'adzabin alim, yang ngeri. Yang enggak bunga kalau begitu ya. Kabar sedih. Nah, di situ diumpamakan bahwa kekayaan yang kita tumpuk-tumpuk ini tadi dicarikan ke mama, ya ayyuhalladzina amanu la tulhimukum amwalukum wa auladukum ila dzikrillah. Ulah sampai anak kita, kekayaan kita, aset-aset ekonomi kita, sumber daya manusia kita ini kok malah melupakan kita. Ya. La tulhimu amwalukum wala auladukum ila dzikrillah. An dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Meskipun mukmin kata Mama Oci tapi rugi. Bahkan di ayat Taubah ini fabashshirhum bi'adzabin alim, karena lanya la nafi wala yunfikuna. Ya.
Ya mungkin untuk senang-senang, untuk berpoya-poya, bukan untuk bagaimana caranya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar kumaha, yang benar mestinya harus masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya artinya harus kita distribusikan kekayaan kita, aset-aset kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa anta halih utawi ente itu tamhaku menghabiskan ente as-sa'ati ing beberapa saat di mukhalafatihi ing dalam mengingkari Allah. Fama mithaluka mongko ora ana utai perumpamaan ente ora ana iku illa kal khidaati sepertos burung raja wali tatufu tawaf. Ya, ini kan Pak Jumet ini. Tawaf maksudnya muter-muter kalau raja wali, mubeng-mubeng di udara. Tatufu tawaf atau muter-muter, mubeng-mubeng ya. Apa khidaah ala jifati ing atasi bangke haitsu ma wajadatha ing dalem endi nggon mendapatkan, di mana tempat mendapatkan atau menemukan apa khidaah ing bangke al jifah in hattat mongko lungsur apa khidaah alaiha ing atase jifah. Artinya apa? Bahwa ini adalah simbol bahwa di mana ada aset-aset ekonomi pasti akan menjadi sumber manusia berjubel di situ. Ibarat ada gula, ada semut. Tentunya kita harus ingat prinsip kita, apapun yang kita peroleh harus kita orientasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fakun maka jadilah ente ku kan nahlati sepertos tawon. Sogirun utawi nihlah atau nahlah iku kecil opo jirmuha fisiknya nahlah. Azimatun tur iku besar ageng atau gede opo himmatuha himmahnya nahlah. Tajna ngunduh manen opo nakhlah thayyiban ing perkara kang bagus wa tad'u lan meletakkan opo nakhlah thayyiban ing perkara yang bagus juga. Idealnya kita ini Pak harus seperti tawon. Kadangkala kita ini kalau sudah benghar minum sok keliru Pak. Kedah nama cai heran dipraktek. Kumaha carana haus badelana. Biasanya kalau benghar itu minumnya malah cap anggur tua, ya, aki-aki gitu ya. Loh kalau tawon kan tidak, kayak apapun tawon itu dia tidak bakal salah maka nggak mungkin tawon melayap ke pasar nyari tahu, nggak mungkin. Tetap yang dicari adalah bunga. Lah mestinya kita harus begitu. Meskipun sohir jismuha jirimnya, fisikalnya ya fisiklinya itu kecil, tapi azimatun himmatuha membawa manfaat, syifa, menjadikan obat untuk kita semua. Juga tawon itu para bapak, para ibu, di mana dia tinggal tidak pernah merusak lingkungan. Kalau kita ke Kalimantan mengeksplorasi batu bara, aduh masya Allah. Tapi kalau tawon ke sana tidak Pak, nginjek pohon nggak ada yang pohon rantingnya itu patah. Nah itulah tawon. Pokoknya kita harus seperti tawon lah, kayak Caimin. Ya iya itu tawon. Ya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mana jadi terus. Tolama tamarrugta, sudah lama sekali bergelimangan ente fi mawatinil mihani ing dalem pira-pira tempat-tempat cobaan. Fatamarrug maka bergelimanglah ente fi mahabbillahi azza wa jalla
ing dalam pira-pira perkara kang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayahna kalau kita seringkali mendapatkan cobaan, enggal fafirru ilallah, tubu ilallah, ulah nunggu musibah lebih besar datang lagi. Fahadil hakikah, maka utaikilah hakikat iku tubayinu menjelaskan, mendeskripsikan apa hadil hakikah tariqaka ing tariqahmu. Walakin akan tetapi man utawi sapa wong iku amatathu membunuh ing man apa al-ghaflatu sifat lupa, lam taruddahu mongko ora mengingatkan ing man apa an-nuqubatu pira-pira musibah atau bilahi. Li'annal mar'ata karena sesungguhnya perempuan annaqisatal aqli kang kurang otaknya. Yamutu meninggal sapa waladuha putrane mar'ah wa ya halutai mar'ah iku tadhaku ketawa sapa mar'ah. Fakadzalika moko sepertos eta-eta mar'ah yadhaku bi mauti waladiha. Anta utawi ente iku tungkabu dicoba sapa ente dicoba ang qiyamil laili saking meninggalkan qiyamul lail. Wa an siyamin nahari lan saking puasa di dalam bulan Ramadan. Wa fi jami'i jawari kalan indal kabeh pira-pira anggotamu walam tata'allam lan orang ngrasa sakit sira. Wa ma dzalika lan ora ana utawi eta-eta al-madkur min antum kaba ang yamil lail wa ila akhirih. Ora ana iku illa li annal ghaflata karena sesungguhnya sifat lupa iku qad amatat sungguh telah membunuh mematikan apa ghaflah qalbaka ing hati ente. Li annal hayya krana stune orang yang hidup iku yu'limuhu menyakiti ing hayyun apa nakrul ibrati coblosan jarum. Walau mutiat dan kalau seandainya dimutilasi, dipotong-potong sopo al-mayyitu seorang mayit, bisuyufi iklan beberapa pedang lam yata'allam maka tidak merasakan sakit sopo mayit. Fa anta mongko utawi ente khina idin ing dalam ketika ini meninggalkan qiyamul lail, puasa bulan Ramadan misalkan dan lain sebagainya, iku mayyitul qalbi mati hatinya. Artosna bahwa banyak musibah ini sebenarnya harus mengingatkan kita. Jangan sampai seperti yang digambarkan di dalam kitab ini, seperti orang perempuan ditinggal mati anaknya justru malah bahagia. Wahiyat tadhaku, ketawa-ketawa. Ini berarti ada yang enggak beres. Ya, ada yang enggak beres. Seperti hanya kita ini meninggalkan sholat malam, puasa Ramadan. Ya. Bawaannya itu kalau diajak ngaji ngantuk. Tapi ada yang lapor ke saya, Pak Kiai, saya enggak tahu ya. Ini tidur sampai jam 2 susah, saya beliin obat tidur. Angger wae susah, tapi kalau dengerin khotbah Jumat nundutan. Sebenarnya ini yang masalah bukan matanya, yang masalah adalah hati mautul qalbi. Ada yang juga begitu, Pak nggak usah diobati, bukan matanya itu mautul qalbi itu karena mati hatinya. Jadi ada orang yang meninggalkan berbagai hal kok nyantai lah, ini perlu dipertanyakan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya sebentar lagi, sedikit lagi ya sampai akhir kamu ya bawah. Fajlis mongko lungguhlah sira, duduklah sira majlisal hikmati ing majlis ilmu, majlis hikmah wisdom. Fafihi mongko iku tetep ing dalem majlis nafhatun utawi bau min nafahatil jannati kang setengah saking beberapa bau-bau surga. Tajiduha mendapatkan sira ing nafha fi tariqika ing dalem tariqahmu, wa fi darika lan ing dalem rumahmu, wa fi baitika lan ing desamu, wa fi baitika lan ing dalem rumahmu. Fala yaftak
tafutku mongko ora kehilangan kesempatan ing ente apa al majlisu majlis. Walaupun talan meskipun ana sapa ente ku ala maksiatin ing atase berbuat maksiat fala takul mongko aja ngucap sira mal faidah fi huduril majlis ing lafal mal faidah fi huduril majlis. Ini makol kaulnya lafal la takul. Ma utawi apa iku al faidah itu gunanya fi huduril majlisi ing dalam menghadiri majlis wa ana hale utawi ingsun iku aksi durhaka sapa ingsun wala aqdiru lan ora mampu sapa ingsun ala tarkil maksiati ing atase berbuat maksiat bal ala rami bahkan ing atase wong kang melempar ayyarnya bal ala rami bahkan iku ing atase orang yang melempar ayyarnya utawi yen to balang sapa rami. Fa illam ya'khud, jadi ar-rami ini mubtada muakhkhar. Wal aslu fil akhbari ay yuqaddama wa jawazu wal aslu fil akhbari an tuqaddama anta akhara wa jawazu taqdima la dharar. Ayyarmiya utawi yen to balang sapa rami fa illam yakhud mongko lamun ora bisa ngambil sapa rami al yauma ing dalam pada hari ini yakhud mongko bisa ngambil sapa rami godan ing dalem besok. Artinya majlisal hikmah kita hidup di dunia ini adalah pergolakan para bapak, para ibu antara kebaikan sama kejahatan. Kalau kita ini tidak disibukkan terhadap hal-hal yang baik, pasti disibukkan terhadap hal-hal yang jelek. Aku yakin kalau di rumah paling nonton TV yang nggak bisa tidur sampai tabur 2, bukain WA para ruku. Tapi di sini ini kita hadir di majelis hikmah insya Allah ini disulap ini dari majlis dukan ila majlis ta'lim wal tafkir, majlis zikir, majlis fikir dan majlis taklim. Tentunya para bapak, para ibu, semoga hadir kita ini seperti apa yang diandaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitanu fil bahr wa innal ulama warathatul anbiya. Ya sejatinya meskipun di tempat parkir ini sejatinya ini kapling surga panjenengan. Jangan diketawain, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dohirnya tempat parkir mobil, hakikatnya sejatinya ini kita menjual diri kita, kata Mama Oci tadi kan kita jualan. Lu jual gua beli, kan gitu kalau orang Jakarta. Jadi Allah menjual kebaikan, kita beli, termasuk kita menghadiri majlis zikir dan majlis fikir di tempat bude yang insya Allah barokah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan seperti hadis tadi. Juga ada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar li antadzuwa wa ta'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rakatin wa li antadzuwa wa ta'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya alfa rakatin. Yang artinya wahai Abu Dzar, ya kalau di usul fikih itu meskipun disebut seseorang itu lil jami' untuk semuanya. Nanti
Kalau nggak begitu, misalkan dianya, Asep ada orang, misalkan ada maling yang merasa nggak dipanggil Asep nggak datang. Wah itu mama kiai mah yang tidak, nggak begitu. Maksudnya ini untuk semuanya. Ya abadarin ini meskipun khos yang dikhitopi tapi untuk kita semua. Kata Rasulullah, wahai Abu Dar, sok ente berangkat ngaji ilmu di sana. Ya, tentang kitab Allah, tentang hukum-hukum Allah. Karena apa? Ngaji satu bab ilmu khairun min alfi rokaatin. Lebih utama itu daripada 1000 rokaat, daripada 100 rokaat. Ini fadilah para bapak, para ibu. Kenapa? Karena ilmu itu luar biasa, Pak. Ilmu tanpa amal ada, tapi amal tanpa ilmu nggak dianggap. Ya. Al ilmu bila amalin ya yakun kana, tapi kalau amal tanpa ilmu itu nggak ada. Yang berikutnya juga ilmu itu adalah sifatullah, alimun bidzatis sudur. Sementara amal itu sifatnya hamba. Jadi sifatullah afdalu min sifatil khalq. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para bapak, para ibu, sesibuk apapun maka kita sempatkan acara jadman, acara bulanan, ngaji tajul arus, ya insya Allah lah. Kalau seandainya nggak ada aral yang melintang, harus kita paksakan, karena kalau kita nggak sibuk terhadap kebaikan dan nanti paling disibukkan dengan hal-hal yang kurang baik. Barangkali itu karena waktunya sudah malam, ini kelewat dari 20 menit. Pesannya Pak Haji Rosid 20 menit. Walau istrina daqiqah. Ilahuna wa tumtum ilal liqa wal barakah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.